Bayangkan ini, kamu beli lampion merah, kamu pasang di depan rumah, lalu aparat datang dan menyuruh kamu melepasnya. Bukan karena kamu bikin keributan, bukan karena kamu melanggar hukum, tapi karena kamu merayakan Imlek. Itu pernah terjadi di Indonesia, dan itu bukan cerita sahabat lalu, itu terjadi di masa Orde Baru. Pasca peristiwa 30 September 1965, Indonesia masuk ke masa gelap. Terjadi pembunuhan massal terhadap mereka yang dituduh terlibat Partai Komunis Indonesia atau PKI. Banyak penelitian memperkirakan tragedi 65 memakan korban tewas 500.000 hingga 1 juta jiwa. Di tengah situasi politik yang penuh ketakutan itu, muncul kecurigaan besar terhadap Republik Rakyat Tiongkok. Saat itu, Tiongkok memang punya hubungan diplomatik yang dekat dengan Presiden Soekarno dan PKI. Akibatnya, warga keturunan Tionghoa di Indonesia ikut terseret dalam stigma. Mereka dianggap bukan bagian dari Indonesia. Padahal, sebagian besar lahir dan besar di Indonesia, bahkan sebelum era kemerdekaan. Sentimen anti-Tionghoa sebenarnya bukanlah hal baru. Oktober 1740, di Batavia terjadi pembantaian sekitar 10.000 warga Tionghoa. Pemicunya adalah krisis ekonomi akibat jatuhnya harga gula, yang berdampak pada banyaknya pekerja Tionghoa yang menganggur. Sementara itu, pemerintah kolonial diliputi kecurigaan bahwa komunitas Tionghoa akan melakukan pemberontakan. Kecurigaan dan kepentingan politik kemudian berujung pada pembantaian massal. Salah satu sungai besar di Batavia adalah Kali Angke. Nama ini diyakini berasal dari kata Hokian, yaitu ang, yang berarti merah, atau kata ke, yang berarti sungai. Sebutan Angke sering dikaitkan dengan peristiwa berdarah 1740 tersebut. Sejarah terus berulang, diskriminasi kepada etnis Tionghoa tak pernah hilang. Di masa awal Orde Baru, Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang pembatasan agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina. Isinya, segala bentuk perayaan adat dan budaya Tionghoa hanya boleh dilakukan secara terbatas dan tak boleh ditampilkan di ruang publik. Artinya, Imlek tidak boleh dirayakan terbuka, barongsai tidak boleh tampil di jalanan, aksara Mandarin tidak boleh dipasang di toko, media berbahasa Mandarin dibatasi. Bahkan, negara menetapkan kebijakan asimilasi. Ini adalah aturan yang memaksa warga Tionghoa untuk mengganti nama Tionghoa mereka dengan nama yang terdengar lebih Indonesia. Selama lebih dari 30 tahun kebijakan ini berjalan, simbol budaya menghilang dan identitas Tionghoa menjadi sesuatu yang sensitif. Masalahnya bukan hanya soal budaya, ini soal hak sebagai warga negara. Karena Undang-Undang Dasar 1945 sejatinya menjamin kebebasan warga dalam memelihara serta mengembangkan nilai budayanya. Ketegangan ini juga berkontribusi pada jarak sosial. Ketika satu kelompok ditekan untuk menyembunyikan identitasnya, yang muncul bukan persatuan, melainkan kecurigaan dan prasangka. Dan kita tahu, pada Mei 1998, tragedi kembali terjadi. Di
Di Jakarta dan sejumlah kota lain, toko-toko dijarah dan rumah-rumah dibakar. Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF mencatat lebih dari 1.000 orang tewas, sebagian besar akibat terjebak dalam gedung yang dibakar. Laporan TGPF juga mendokumentasikan puluhan kasus kekerasan seksual, termasuk perkosaan terhadap perempuan, yang sebagian besar berasal dari etnis Tionghoa. Hingga hari ini, tragedi itu masih menyisakan perdebatan. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyatakan bahwa tidak ada perkosaan massal dalam kerusuhan 98. Pernyataan ini menuai kritik keras dari para penyintas, aktivis HAM, dan peneliti yang merujuk pada temuan TGPF serta laporan Komnas Perempuan. Perbedaan narasi ini menunjukkan bahwa tragedi 98 belum sepenuhnya selesai, bukan hanya soal kekerasannya, tetapi juga soal pengakuan atas apa yang terjadi. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Setelah Soeharto digulingkan oleh gerakan mahasiswa pada Mei 98, Indonesia memasuki era reformasi. Tahun 2000, Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mencabut Inpres nomor 14 tahun 1967 melalui keputusan Presiden nomor 6 tahun 2000. Sejak itu, larangan ekspresi budaya Tionghoa di ruang publik resmi dihapus. Barongsai boleh tampil lagi, aksara Mandarin kembali terlihat, dan Imlek bisa dirayakan terbuka. 2 tahun kemudian, pada tahun 2002, Presiden Megawati Soekarnoputri menetapkan Imlek sebagai Hari Libur Nasional melalui Kepres nomor 19 tahun 2002. Dari perayaan yang dulu tersembunyi, Imlek kini menjadi hari libur resmi negara. Sejarah ini penting diingat, sebab ia menunjukkan bahwa hak kebudayaan bisa dibatasi oleh kekuasaan, tapi juga bisa dipulihkan oleh keputusan politik. Imlek hari ini bukan sekedar atraksi barongsai dan bagi-bagi angpau. Ia adalah pengingat bahwa Indonesia pernah salah langkah, tetapi juga pernah mencoba memperbaikinya. Keberagaman di negeri ini bukan hadiah. Ia harus diperjuangkan dan harus terus dijaga.